Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Bersama Yesus kita akan lakukan segala perkara yang besar di hari ini. Sebelumnya kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Puji Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini ya Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami rindu Tuhan sebelum kami melangkah di sepanjang hari ini. Kami rindu firman Tuhan mendasari hidup kami, sehingga kami selalu berjalan sesuai dengan kebenaran-Mu. Tuhan tolong kami ya Tuhan, Roh Kudus tolong kami, urapi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Renungan Yesus kuatku hari ini berjudul Jaga Pintu. Terdapat di dalam Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu saudara kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, ayat ini menekankan betapa pentingnya melindungi hati sebagai pusat pikiran, pusat emosi dan kehendak dari pengaruh-pengaruh negatif. Karena apa yang tersimpan di dalam hati setiap kita akan menentukan tindakan, karakter, dan seluruh arah kehidupan seseorang. Untuk itu, perlunya kita menjaga hati kita dan harus ada niat untuk kita bisa menjaga hati setiap kita supaya hati kita tetap bersih. Hati ini tidak dikotori dengan hal-hal yang berdosa. Lukas 6 ayat 45. Lukas 6 ayat 45 dikatakan, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, orang tidak tahu apa yang ada di dalam hati Bapak Ibu saudara yang kasih. Hanya Bapak Ibu saudara dan Tuhan yang tahu isi hati Bapak Ibu saudara. Karena Tuhan yang Maha tahu, bahkan sampai kedalaman hati setiap kita, Tuhan tahu, Tuhan melihat. Karena dalam firman Tuhan katakan, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat setiap hati kita, apakah kita sungguh mengasihi Dia atau tidak. Apakah kita sungguh-sungguh mencintai Dia atau tidak. Tuhan tahu setiap kehidupan kita, karena Tuhan menilik setiap hati kita. Seorang Daud mendapat predikat dari Tuhan, seorang yang berkenan di hati Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22. Kisah Para Rasul 13 ayat 22 dikatakan, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saya percaya bahwa Daud punya hati yang tulus, punya hati yang murni, bersih di hadapan Tuhan. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada kemunafikan dalam hatinya, dalam Daud mengikut Tuhan, melayani Tuhan. Karena Tuhan lihat kesungguhan dari Daud, hatinya sungguh mengasihi Tuhan. Hatinya mau terus menyenangkan hati Tuhan. Hatinya bersih. Bahkan pada saat dia jatuh dalam dosa pun menjadi doanya meminta kepada Tuhan untuk mentahirkan hatinya. Sehingga ada pertobatan yang sungguh dalam dirinya. Bapak Ibu saudara kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dengan apa seorang menjaga hatinya bersih? Yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Untuk itu isilah hati kita dengan firman Tuhan setiap hari. Kita perlu makanan-makanan rohani menjadi kekuatan, membuat iman kita bertumbuh di dalam Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, izinkan firman Tuhan dan Roh Kudus menguasai hati kita. Jangan beri kesempatan iblis masuk dalam hati kita. Bahkan jangan sampai sedikit pun kita membuka celah untuk iblis masuk menguasai hati kita. Jaga pintu hati kita dengan firman dan Roh Kudus. Karena orang yang hatinya bersih, hatinya suci, dialah yang melihat Allah. Dan dialah yang dikatakan berbahagia. Kembali ke ayat pokok kita, Bapak Ibu Saudara kasih, Amsal 4 ayat 23, dalam terjemahan sehari-hari, Alkitab terjemahan sehari-hari dikatakan, jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Jaga pintu hati kita tetap baik, supaya kehidupan kita pun baik. Sehingga hidup kita terus menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita berkenan di hati Tuhan. Seperti predikat Tuhan kepada Daud, bahwa Daudlah seorang yang berkenan di hatinya. Demikian Tuhan mau buat setiap kita untuk kita hidup berkenan di hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kasih, menjadi perenungan di hari ini. Mengingatkan setiap kita untuk kita menjaga pintu hati kita, untuk hidup kita terus memuliakan Tuhan. Hati kita bersih, hati kita murni, hati kita tidak dikotori dengan hal-hal yang tidak baik, bahkan yang berdosa. Tapi biarlah hati ini tetap ada Tuhan yang bertahta dalam kehidupan hati ini. Firman dan Roh Kudus menguasai kehidupan kita. Puji Tuhan. Sebab itu hati-hati jaga hati agar tidak sakit hati, supaya tidak makan hati. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat renungan hari ini Tuhan. Mengingatkan setiap kami untuk kami menjaga hati kami tetap bersih di hadapan Tuhan. Sehingga hidup kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan tolong setiap kami ya Tuhan, supaya kami mampu melakukan firman Tuhan. Roh Kudus mampukan kami. Roh Kudus urapi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Melangkah di sepanjang hari ini bersama dengan Tuhan. Tuhan tolong setiap kami, apapun yang kami lakukan di hari ini, biarlah hidup kami terus mempermuliakan Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan, ampuni akan salah dosa kelemahan kekeliruan kami, layakkan kami datang di hadirat-Mu yang kudus. Kami berjalan bersama dengan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bersama Yesus, aku kuat.